Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita kembali boleh dihimpunkan di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita bersama mengawali dengan memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu dari NKB nomor 9, Engkau Sabar Menanti. Kita menyanyikan bersama dengan Shelda Dauhan, dengan vokal dari Felix Ganafi dan Rauli Sidaputar. Engkau sabar menanti. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh Engkau sabar menanti. Menanti kami untuk mau sungguh-sungguh membukakan pintu hati kami dan membiarkan Engkau masuk, Engkau hadir di dalam hati, pikiran, di dalam seluruh hidup kami. Itulah kerinduan kami. Maka saat ini kami datang, kami memohon kehadiran penyertaan Tuhan dalam persekutuan doa pagi ini. Kiranya kami dimampukan untuk khususnya menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang menerangi hati kami, pikiran kami, yang menuntun kami, menghantar kami agar kami sampai pada kebenaran firman-Mu. Kalau sebentar kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, maka biarlah kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian persekutuan doa pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama kita perhatikan dalam persekutuan doa pagi hari ini terambil dari Injil Markus. Markus pasal 9 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Markus pasal 9 ayat 19 sampai dengan ayat 24.
Saya membacakannya bagi kita sekalian demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Demikianlah apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian Injil Markus ini. Maka berbahagialah setiap orang yang dengan kesungguhan mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Percaya, ngomong sih enak. Itu tema perenungan kita pagi hari ini. Kamu harus percaya Tuhan pasti akan menyembuhkanmu. Demikian ujar si A kepada si B, temannya yang sedang sakit. Jangan goyah imanmu, sekalipun beban hidupmu sangat berat, kata pendeta kepada anggota jemaat yang sedang sangat berduka karena anak yang mereka kasihi mendadak meninggal dunia. Saudara-saudara, hidup beriman, mempertahankan sikap percaya adalah hal-hal yang sangat mudah untuk diomongkan. Tapi bagaimana dengan praktiknya dalam keseharian hidup? Catatan Injil Markus yang kita baca dilatar belakangi oleh pergumulan yang dialami oleh seorang ayah terkait dengan keberadaan anaknya. Anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Itu cerita sang ayah dicatat dalam ayat 17 dan ayat 18 dari Markus pasal 9. Saudara-saudara, sebagian penafsir Perjanjian Baru mengatakan bahwa dari ciri-ciri yang dipaparkan sang ayah, rupanya anak itu menderita epilepsi atau ayan yang memang sangat menyiksa anaknya. Ia datang membawa anaknya mencari Yesus dengan penuh harapan bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya itu. Tapi waktu ia datang, Yesus sedang berada di puncak gunung bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan di sana terjadi apa yang kita sebut dengan transfigurasi Yesus. Nah, ternyata murid-murid Yesus yang ada di kaki gunung tidak berhasil menolong anak ini. Hal ini tentu menimbulkan keraguan, baik dalam diri sang ayah maupun murid-murid itu pada dirinya sendiri. Itu sebabnya Yesus mengungkapkan kekecewaannya tentang kekurang percayaan atau bahkan ketidakpercayaan para murid dan orang banyak.
Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Begitu apa yang dikatakan oleh Yesus. Seakan Yesus mau mengatakan, after all this time, setelah sekian lama, setelah semua yang aku lakukan dan ajarkan, kok kamu masih tidak percaya juga? Namun Yesus tidak terpaku pada masalah penting, yaitu hal kekurang atau ketidakpercayaan para murid dan orang banyak. Itu memang soal penting, tapi ada masalah yang genting, yang mendesak, yang harus ditanganinya, yaitu keselamatan anak ini. Ibu bapak saudara-saudara, ada persoalan-persoalan penting yang menjadi masalah dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan bangsa dan negara. Misalnya seperti masalah pandemi dengan semua dampaknya yang sampai sekarang masih kita hadapi. Kalau kita hanya terpaku pada angka-angka tentang berapa banyak yang hari ini terpapar, berapa banyak yang meninggal, berapa banyak yang sembuh, bagaimana dampaknya dalam perekonomian dan yang sebagainya, mungkin kita bisa kecil hati atau bahkan putus asa, merasa tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa menghadapi persoalan super raksasa yang terjadi ini. Alihkan perhatian pada apa yang bisa kita kerjakan dengan masalah yang ada di depan mata, di sekitar kita. Orang yang perlu uluran tangan untuk berobat, orang yang butuh bantuan pengadaan konsumsi karena harus isolasi mandiri, menjadi donor plasma yang bisa bermanfaat untuk orang-orang yang kemudian terpapar. Saudara, kita pasti tidak dapat menolong semua orang, tapi juga pasti ada yang dapat kita lakukan untuk 1-2 orang di sekitar kita. Bukan untuk menyombongkan diri, meninggikan diri, siapalah kami. Ini sekedar contoh. Misalnya apa yang saya dan istri saya lakukan. Ketika mendengar ada teman-teman pendeta di Pulau Sumba terpapar COVID, dan mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan obat-obatan, maka kami berusaha semampu kami mencarikan, mengupayakan bantuan bagi mereka. Awalnya cuma bisa mengirimkan paket obat untuk beberapa orang saja. Tapi kemudian sahabat-sahabat yang sempat kami hubungi tergerak hatinya untuk turut membantu. Juga anak menantu kami. Maka terakhir bisa dikirimkan sekitar 50 paket obat dan vitamin bagi orang dewasa yang terpapar COVID. Serta 100 paket vitamin dan obat bagi anak-anak yang juga harus isolasi mandiri. Tidak mungkin kami membantu semua orang yang terpapar COVID di Sumba. Tapi itulah yang bisa kami lakukan. Yang ada di depan mata, yang harus segera Yesus tolong adalah anak yang menderita epilepsi ini. Menarik dialog antara Yesus dengan ayah anak ini. Mungkin melihat kegagalan para murid menolong anaknya membuat orang ini menjadi bimbang. Maka orang ini berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Injil mencatat jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Kalau yang mengatakan kalimat itu teman kita, bahkan pendeta sekalipun, mungkin kita bisa meragukan. Barangkali kita ngomel dalam hati, percaya, ngomong sih enak. Tapi yang mengatakan ini adalah Yesus. Dan jangan pernah ragu dengan apa yang Yesus Kristus Tuhan kita katakan. Dengan perkataannya ini, Yesus mau menegaskan bahwa pertolongan bagi sang anak bukan bergantung dari sanggup atau tidak sanggupnya Yesus berkarya. Yesus pasti sanggup, melainkan pada sikap percaya, iman dari sang Bapa. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mendengar ini, seketika itu juga sang ayah menyadari kelemahan dan keterbatasannya. Sang ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Beberapa teks Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan, segera ayah anak itu berteriak sambil menangis. Gambaran kesungguhan si ayah merespons apa yang Yesus katakan. "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Sebuah kalimat yang seakan kontradiktif. Di satu sisi mengatakan percaya, tapi di sisi yang lain pada saat yang sama mengakui ketidakmampuan, kegagalan untuk sepenuhnya percaya. Maka seruan sang ayah ini menurut saya menjadi sesuatu yang luar biasa. Luar biasa karena bukankah juga mewakili sikap iman sebagian kita ketika kita menghadapi persoalan yang kita tahu kita tidak sanggup untuk atasi dengan kekuatan sendiri. Bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan. Namun pada saat yang sama, kita juga kalau mau jujur sebenarnya tidak selalu mampu untuk sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Untuk menyerahkan hidup kita, pergumulan kita sepenuhnya kepada Dia. Mari kita belajar dari sikap sang ayah yang dengan segala kerendahan hati merendahkan diri di hadapan Yesus, memohon pertolongan Yesus untuk mengatasi ketidakmampuan, kegagalan kita untuk sepenuhnya percaya kepada Dia, agar dengan demikian karya penyelamatan Tuhan, rancangan damai sejahteranya bagi kehidupan kita tidak terhalang. Tuhan menolong kita. Amin. Ibu bapak saudaraku, mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang maha sabar, yang selalu mau menanti kami mempercayakan seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami sepenuhnya kepadamu. Engkau senantiasa mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menopang kami. Maka kami memohon pengampunan-Mu. Kalau di sana sini kami gagal, kami tidak mampu sepenuhnya percaya kepadamu, maka kami mohon ya Bapa, tolonglah kami, beri kami kekuatan agar kami mampu menjalani kehidupan, keseharian hidup ini dengan sepenuh iman percaya kami kepadamu, mempercayakan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Ya Bapa, pada saat ini kami juga tetap berdoa bagi sekian banyak orang yang sedang berjuang untuk bisa selamat dari paparan COVID-19 yang menerpa diri mereka. Siapapun dan dimanapun mereka berada, Tuhan kasihanilah. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk
sempurnakan upaya pengobatan yang dilakukan, kuduskan makanan minuman yang diasup. Engkau pakai keluarga untuk memberikan semangat, untuk mendampingi mereka di dalam pergumulan itu. Dan Engkau juga yang boleh meneguhkan iman anak-anak-Mu ini. Ya Bapa, kami juga bersyukur bersama mereka yang bisa melewati terpaan COVID dengan selamat. Biarlah Tuhan Engkau juga yang tetap menyempurnakan proses pemulihan kesehatan mereka. Dan mereka boleh sungguh-sungguh mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan, mewujudkan syukur mereka dengan juga memberi diri menjadi saluran berkat Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami juga kembali berdoa bagi upaya pemerintah di berbagai negara dengan dukungan semua pihak untuk mengatasi pandemi dengan segala dampaknya. Kami berdoa untuk upaya vaksinasi massal yang dilakukan, tapi juga agar negara-negara mau saling membantu di dalam mengatasi pandemi itu. Karena ada juga negara-negara yang terbatas kemampuannya dan butuh uluran tangan dari negara-negara, dari bangsa-bangsa yang lebih mampu, yang lebih kuat. Bapa, kami juga berdoa untuk rumah sakit, untuk para tenaga medis, dokter, perawat, petugas lapangan, termasuk yang melakukan perawatan, pemulasaran, dan pemakaman jenazah para korban COVID. Engkau yang lindungi mereka, Engkau yang berkenan untuk menambah kekuatan dalam tubuh mereka dalam menghadapi ancaman virus corona ini, supaya mereka boleh ada dalam keadaan selamat. Demikian juga keluarga yang mendukung pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan ini. Ya Bapa, kami tetap juga berdoa bagi kehadiran gereja, termasuk GKI Gading Indah, melalui berbagai kegiatannya agar dapat tetap menjadi saluran berkat Tuhan, bukan cuma bagi para anggota dan simpatisan, tapi juga bagi masyarakat dan dunia di sekitarnya. Maka kami secara khusus juga berdoa bagi keberadaan dan pelayanan klinik Gria Kasih Indah. Tuhan berkati para pengurus, Tuhan berkati para dokter, perawat, staf, supaya mereka semua ada dalam keadaan yang baik dalam melakukan pelayanan di tengah-tengah masa pandemi ini. Mereka tetap juga dapat melakukan yang terbaik agar melalui pekerjaan pelayanan yang dilakukan itu nama Tuhan makin dipermuliakan. Ya Bapa, kami menyerahkan satu persatu para anggota dan simpatisan jemaat Tuhan ini. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Kami percaya bahwa apapun pergumulan kami, ketika kami mau tetap bersandar kepada Tuhan, maka kami akan mengalami bahwa sesungguhnya Engkau adalah Bapa yang rahmani, yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Maka ya Bapa, kami memohonkan, hamba memohonkan berkat-Mu bagi setiap dan seluruh anggota serta simpatisan di dalam menjalani keseharian hidup. Engkau yang berikan berkat-Mu baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan tubuh, rezeki yang cukup di dalam penghidupan, dan yang terutama Tuhan peliharakan kiranya keteguhan iman, pengharapan, penyerahan mereka tetap hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami memohon, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak Saudara, mari kita menyanyikan lagu penutup
dari PKJ nomor 282. Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Masuki dan jalanilah hari yang Tuhan anugerahkan kepadamu dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Percayakan hidupmu kepadanya dan muliakanlah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dialah yang memelihara engkau. Amin.